Kenapa China, yang dulu penuh kemiskinan, kini bisa menyalip Amerika jadi raksasa ekonomi dunia? China ini Tiongkok lah. Tiongkok ini adalah naga yang sedang tidur. Sedang tidur. Suatu hari naga ini akan bangun. Dan naga ini kalau bangun akan menguasai dunia. Okay? Right? Karena kita, dan banyak orang bilang, oh hebatnya Tiongkok dalam 25 tahun ini maju pesat ya. Dia bukan 25 tahun my friend. Ya, dia adalah sejarah 5.000 tahun. Hah? Kok bisa? Ya, kita lihat kan Tiongkok kan sudah 5.000 tahun. Okay. Dari zaman Konghucu lah, dari zaman Sun Tzu lah, dari zaman all the Lao Tzu lah and all that, the Great Wall and all that, kan that was built Sun Dynasty lah, Qing Dynasty, Tang Dynasty, Ming Dynasty, itu ribuan tahun. And a leader is not the proof you are smarter than the others. As a leader, you did not anticipate this situation. Then you are not a leader, right? Wah. A leader always looks ahead, right? A leader always looks ahead. Itu bedanya antara leader dan manager kan. Manager mengelola setiap hari, pagi siang malam mengelola supaya capai target. Itu manager mengelola. Tapi leader kan lihat ke depan. Future, iya. Lihat ke future. Hari ini capai target. Tapi untuk capai target, gue sudah harus peras sampai setengah mati baru capai target. Tapi kalau terus-terusan begini, semakin hari semakin susah loh. Semakin hari semakin sulit loh. Ya udah nggak apa-apa lah, cambuk aja deh. Itu kan bukan leader. Oke. Itu kan tukang peras. Not to manage the company where your father left off. That's managing, that's not leading. Leading means, ke sana, yuk let's go. Itu baru lead kan. Kalau hanya mengurus dan mengelola, itu kan manajer. Ngapain perlu anak? Bahaya aja profesional urus setiap hari. Oh iya. Iya, perlu anak kan supaya ini usaha papa. Saya punya visi buat papa. Kita diskusi, Pak. Yuk gas ya. Ini kita bawa perusahaan keluarga kita ke masa depan. Cari orang yang mau bertumbuh. Jangan lu jadi kecoa yang sama di tongkrongan sampah lu dengan 3-5 orang sampah itu. Lu nongkrong sama kecoa, terus lu jadi kecoa gitu. Lu jadi Satu kecoa. yang jarang orang sadar itu adalah kayak gini. Orang yang sama, dengan pengalaman yang sama, dengan level yang sama, skill yang sama gitu kan. Dia bisa sukses di bidang A, tapi dia bisa gagal total di bidang B. Itu bisa loh. Ya kan, kayak misalnya kayak contoh, mungkin gue dalam 2 tahun terakhir lah ya, itu mungkin udah mulai sekitar 10 BU gitu, 10 business unit baru. 3 itu nggak jalan. 3 yang nggak jalan, gue langsung matiin aja gitu. Itu yang mengakibatkan orang itu tuh pasti nggak bisa maju gitu. Banyak orang itu terlalu menyekat-nyekat diri. Nah, maksudnya gimana, Pak? Menyekat-nyekat diri itu maksudnya, gue bagian desain, bagian video editing, bukan gue. Gue bagian desain, bagian video shooting, bukan gue. Gitu. Atau enggak, gue bagian orang yang jago di desain, bagian bikin website gue ngerti, tapi bagian marketingnya gue nggak mau tahu, itu orang lain. Itu yang mengakibatkan orang itu tuh pasti nggak bisa maju gitu. Kalau bisa telepon gini, terus orang lihat. Self healing yang paling make sense itu adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Maksudnya kayak gini, kayak kebanyakan orang itu berusaha untuk impress orang lain yang sebenarnya tuh nggak penting banget buat hidup kita. Misalnya kayak kita pengen kasih unjuk orang bahwa kita tuh punya mobil baru gitu misalnya. Nobody gives a shit itu sebenarnya. Itu mungkin lu hina ya, yang mungkin miskin. mungkin orang bakal bilang, ih gila mobil baru ya. Tapi kalau misalnya ditanya 2 bulan lagi mungkin lupa dia punya mobil baru gitu. Atau kan kayak ganti handphone gitu. Oh iya kan, ya lu kasih unjuk orang ya kan, lu baru beli iPhone 16 Pro Max ya kan, harus dari Bawahnya juga Singapura. gini lagi. Kenapa otak lu lebih capek mikir daripada kerja fisik? Karena otak lu ngabisin energi gede buat mikir. Walaupun beratnya cuma sekitar 2% dari tubuh. Otak pakai hampir 20% energi harian lu. Makanya, habis mikir doang, badan lu udah ngerasa capek dan pengen rebahan. Bukan badan lu yang lemah. Otak lu aja yang kerja keras. Jadi tempe itu, itu merusak itu. Yang penting sekolah yang benar, nanti ngelanjutin kan gitu kok omongannya kan. akhirnya nggak ada Iya, kalau nggak dari sangat kecil merusak. dibawa, ini nanti punya kamu, tenang salah aja itu gitu mental kan. merusak itu jadi tempe itu. Itu merusak itu. Yang penting sekolah yang benar, nanti ngelanjutin kan gitu kok omongannya kan. Akhirnya nggak ada fighting spirit. Akhirnya nggak ada fighting spirit. Soalnya menurut gua journey yang terbaik itu adalah kita udah kerja dulu di tempat orang lain dan kita jadi terbaik di situ. Lalu abis itu kalau misalnya kita punya pengalaman dan kita udah punya namanya tuh
apa namanya, kayak best practice yang kita bisa ambil lah ya. Orang yang rekrut cuman mau mencari orang yang terbaik untuk posisi itu. Salah satu kesalahan yang paling sering yang gue lihat itu adalah orang yang ngomongnya itu pakai POV-nya diri sendiri. Contoh kayak gini. Gimana kok? Maksudnya pakai POV diri sendiri tuh kayak gini. Misalnya dokter nanya, kenapa kamu pengen bekerja di sini? Jawaban yang paling tidak disukain sama orang adalah, soalnya saya pengen cari pengalaman. Saya pengen cari pengalaman gitu misalnya, atau enggak misalnya ya pengen cari pengalaman kerja soalnya saya pengen belajar gitu misalnya. Semua orang yang merekrut itu nggak punya kepentingan mau ngajarin orang. Zero modal, man. Sekarang ya, buka usaha, perlu tempat? Nggak perlu. Ini tempatnya. Iya. Oke? Perlu produk? Nggak perlu. Ini pun saya bisa bantu jual. Iya. Saya nggak perlu ada dapur, betul ya? Oke? Perlu iklan? Saya pasang di sosmed, saya pasang di IG, saya pasang di YouTube, saya kasih video YouTube. Gratis semua. Jangkauan tak terhingga. What's the opportunity that they are missing gitu. Mereka nggak tahu bahwa solusinya adalah semua orang itu ngomongnya nggak passion. Tapi begitu mereka tahu mereka melakukan itu, mereka mendapatkan income 10 kali lipat lebih gede, tiba-tiba jadi passion. Iya sih ya. Tapi misalnya gue itu orangnya introvert gitu misalnya. Gue jarang networking, gue nggak suka. Tapi tiba-tiba kalau misalnya gue networking, gue jadi dapat 100 juta gitu. Tiba-tiba jadi passionate. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba jadi passionate gitu. Tiba-tiba jadi bisa ngobrol ya, Bisa Pak ya? ngobrol gitu. Atau nggak misalnya gini, gue malu di depan kamera gitu kan. Kayak tapi personal branding itu bagus banget, dan ternyata teman-teman gue yang melakukan personal branding, income dia dari 20 juta jadi 50 juta. Tiba-tiba gue jadi bisa personal branding.